Di tengah suasana yang tadinya mulai adem ayem hingga sering pamer kebersamaan dengan sang buah hati, pasangan pedangdut Rizky 2R dan sang istri Nadia Mustika Rahayu kembali membuat geger publik. Secara mengejutkan, ternyata Rizky 2R resmi mengajukan talak cerai kepada Nadia Mustika sejak 23 November 2021 lalu di Pengadilan Agama Bandung. Ada apa gerangan? Secara tiba-tiba, Rizky 2R yang sebelumnya nampak berupaya mempertahankan rumah tangganya, kini justru mengajukan talak cerai. Benarkah sidang pertamanya pun rupanya sudah digelar? Ya, diterpa cobaan sejak di awal menikah, Nadia pun sempat pergi dari Jakarta dan memilih tinggal di Bandung dalam keadaan hamil. Rizky 2R juga sudah sempat mentalak Nadia hingga akhirnya mereka pun rujuk dan menikah lagi pada 20 Juli 2021 tepat di Hari Raya Idul Adha. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi alasan Rizky 2R dan Nadia waktu itu memutuskan untuk kembali bersatu hingga akhirnya menggelar akad nikah untuk kedua kalinya? Dan seperti apa pula pasca kembali menikah, Rizky 2R dan Nadia sempat merayakan 1 tahun anniversary pernikahan hingga hadir bersama di pernikahan Ridho 2R dengan menggunakan busana yang senada serta tampil sebagai suatu keluarga kecil yang utuh dan harmonis. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah hubungan keduanya yang tampak baik-baik saja, hingga beberapa waktu belakangan sering pamer kebersamaan bagai keluarga yang utuh. Setelah sebelumnya harus menghadapi kerikil-kerikil dalam masalah rumah tangganya, pasangan pedangdut Rizky 2R dan sang istri Nadia Mustika Rahayu kembali membawa kabar yang membuat geger publik. Secara mengejutkan, Rizky 2R ternyata telah resmi mengajukan talak cerai kepada Nadia Mustika Rahayu sejak 23 November 2021 lalu di Pengadilan Agama Bandung. Ada apa gerangan? Secara tiba-tiba, Rizky 2R yang sebelumnya tampak berupaya mempertahankan rumah tangganya, kini justru mengajukan talak cerai. Apakah ada hal yang sangat fatal hingga perceraian adalah jalan terakhir dari problema rumah tangganya dengan Nadia? Lantas, seperti apa pengakuan pihak Pengadilan Agama Bandung yang membenarkan soal Rizky yang sudah mengajukan talak cerai kepada Nadia? Ya, jadi nama siapa tadi? Rizky ya? Ya, Jadi Rizky dan siapa istrinya? Nadia, ya. Itu sudah terdaftar dan Rizky didampingi kuasanya ya, sudah terdaftar dari tanggal 23 November. Dia daftar melalui EKOT, jadi daftarnya online. Ya kayaknya cerai aja, kayaknya sih. Nggak tahu juga kalau pokok perkara saya nggak tahu. Dan saya tidak akan komentari, yang jelas telah terdaftar pengajuan cerai talak. cerai talak gitu Pak ya? Ya, Oke. kalau gugat cerai itu istri yang mengajukan gugatan, kalau ini suami yang mengajukan itu namanya cerai talak. Ya Nadia itu kan orang Kota Bandung, jadi perceraian itu diajukan di mana istrinya berada. Oke. Ya kalau Rizkinya mungkin, kalau Rizkinya saya nggak tahu.
Dari pengakuan pihak Pengadilan Agama Bandung, Rizky 2R hanya mengajukan talak cerai tanpa menjelaskan perkara apa yang membuatnya mengajukan permohonan talak cerai kepada Nadia. Meski hal ini baru diketahui publik hingga membuat geger, nyatanya sidang perceraian Rizky 2R dan Nadia justru telah digelar pada Kamis 2 Desember 2021 lalu yang dihadiri oleh kuasa hukumnya. Meski demikian, sidang lanjutan perceraian mantan kekasih Lesti Kejora ini harus diundur lantaran diduga Rizky masih terbentur urusan lain mengingat pada sidang perdananya dirinya tidak hadir. Atas diundurnya sidang perceraian ini, pihak Pengadilan Agama Bandung pun menjadwalkan ulang sidang lanjutan pedangdut asal Medan ini pada 9 Desember 2021 mendatang. Sidang pertama minggu kemarin tanggal 2 Desember. Kemudian yang hadir kuasa hukumnya. Lalu sidang ditunda untuk manggil termohon. Oke. Jadi bahasanya pemohon dan termohon karena yang mengajukannya itu, karena ini perkara cerai talak, yang mengajukannya itu Rizky. Nanti hari Kamis tanggal 9 untuk sidang keduanya. Ya untuk sidang keduanya tuh ya agendanya ya manggil termohon dulu. Persidangan jam 9 kita mulai sidang. Ya pokoknya pengacaranya diperintahkan untuk menghadirkan prinsipalnya dan termohon dipanggil lagi diperintahkan sama ketua majelis, nanti dipanggil secara resmi oleh jurus kita. Tentu saja, publik dibuat terkejut atas keputusan Rizky 2R mengajukan talak cerai pada Nadia di Pengadilan Agama Bandung. Sempat talak Nadia di awal pernikahannya hingga kembali rujuk dan menjalani akad nikah kembali. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi alasan Rizky 2R dan Nadia kala itu memutuskan untuk kembali bersatu hingga rela menggelar akad nikah untuk kedua kalinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Jika menengok ke belakang beberapa bulan yang lalu, rumah tangga Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu memang sempat kembali menjadi sorotan publik. Ya, setelah hampir setahun diterpa berbagai cobaan, bahkan sudah sempat mentalak, saudara kembar dari pedangdut Terido itu ternyata sudah kembali rujuk dengan Nadia. Keduanya bahkan telah melakukan akad nikah kembali pada Hari Raya Idul Adha 20 Juli kemarin. Secara belak-belakan, kala itu Rizky pun mencurahkan isi hatinya pasca kembali bersatu dengan Nadia. Prosesi akad nikah yang digelar di Medan, Sumatera Utara itu pun menurutnya berlangsung dengan sakral dalam balutan konsep tradisional dengan dihadiri keluarga besar yang turut menjadi saksi. Ya pastilah, karena kita kan juga harus mengikuti syariat Islamnya seperti apa. Alhamdulillah kita udah akad, jadi alhamdulillah udah resmi lagi. Kemarin pas lebaran haji pasti ada untuk mahar, untuk tampung tawar gitu-gitu. Kalau untuk di kampung tuh, di Melayu tuh ada namanya tampung tawar. Tampung tawar tuh kayak tradisi keluarga, itu pakai bunga yang ditaburin, terus pakai air yang digeprek-geprekin gitu, pakai kapur sirih. Perjanjian nggak ada sih, untuk komitmen berdua pasti ada gitu, cuman itu untuk keluarga berdua aja yang tahu. Alhamdulillah, sebenarnya kita itu nggak ada apa-apa gitu ya, karena memang hubungan tuh baik. Permasalahan memang ada, cuman hubungan tetap baik. Dan alhamdulillah sekarang jauh lebih baik, sudah sama-sama. Dan alhamdulillah
itu adalah suatu kebahagiaan juga untuk keluarga Iki dan Nadia. Sudah niat dari awalnya juga kalau memang sudah semuanya membaik, insya Allah dibawa ke kampung walaupun orang tua Iki satu yang nggak ada, papa, kakeknya sakit, ya tapi setidaknya keluarga semuanya sudah melihat Saki gitu. Awalnya memang mama ngelarang untuk bawa Saki untuk ke Medan, cuman karena memang Iki kayaknya harus bawa deh gitu. Karena semua kakak-kakak semua bawalah adik. Karena keluarga kemarin pas nikah yang di Jakarta itu kemarin nggak pernah ngelihat Nadia juga dan nggak pernah menghadiri pernikahan itu gitu. Jadi sebagian yang di kampung itu akhirnya ngelihat di Saki, udah gitu istri Iki juga. Alhamdulillah senang gitu karena keluarga semuanya juga sudah udah welcome banget, karena memang nggak ada apa-apa untuk masalah keluarga gitu. Alhamdulillah keluarga semua menerima dengan baik. Nadia juga happy di sana. Kalau ditanya mau ditinggal di sini atau enggaknya, Nadia bilang mau, cuman karena memang keadaan cuacanya itu memang panas banget, dan itu yang membuat agak sedikit kurang nyaman karena lebih sisir pantai. Pemirsa Intens Investigasi, pasca kembali mengikat janji suci dalam akad nikah untuk kedua kalinya, kala itu Rizky dan Nadia terlihat diselimuti rona-rona kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Keduanya pun akhirnya kerap membagikan momen kebersamaan mereka dengan sang putra Baihaqi Syaki Ramadan. Lantas, apa sebenarnya alasan Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu untuk kembali bersatu dan menggelar akad nikah untuk kedua kalinya kala itu? Benarkah faktor kehadiran sang buah hatilah yang akhirnya menyatukan ego Rizky dan Nadia untuk kembali bersatu? Karena tidak hanya mempertimbangkan untuk kebahagiaan sendiri, tapi kebahagiaan untuk Syaki dan Nadia juga gitu. Jadi akhirnya sudah banyak komunikasi dengan baik dengan Nadianya juga, bermusyawarah dengan baik, dan alhamdulillah mendapatkan hidayah juga di situ. Banyak pembelajaran yang kita sudah dapat. Ya kalau memang jauh lebih baik untuk bersatu, kenapa enggak? Alhamdulillah itu mungkin salah satu Allah titipkan untuk Iki dan Nadia juga gitu. Untuk keluarga kecil Iki, ya Syaki adalah sesuai dengan namanya yang mengalirkan, yang menuangkan air gitu. Jadi mungkin kebaikan itu dituangkan untuk ke orang tuanya dulu, dan insya Allah nanti kalau memang sudah gede menjadi hafiz Quran harapannya. Dan semenjak ada Syaki alhamdulillah semuanya baik-baik aja gitu, dan jauh lebih baik sih. Udah siap-siap gitu, karena memang permasalahan itu sebenarnya tidak sangat besar gitu, tapi karena memang banyak ikut campur tangan orang lain kayak netizen segala macamnya, itu kan menghambat sih sebenarnya ya. Kalau untuk istri mungkin sebagai laki-laki gampang gitu untuk nyari, tapi kalau untuk anak tidak mudah untuk mencari gitu. Di seorang rahim untuk ibu yang sama nggak akan mudah gitu, dan momen itu tidak akan bisa terulang lagi kan. Jadi alhamdulillah sayang kedua-duanya, pasti sayang untuk kedua-duanya, dan karena memang anak mungkin jalan tengahnya yang terbaik, kenapa tidak gitu. Allah kasih ujian itu karena memang mungkin harus ada yang kita lewatin dulu baru akan ada indahnya. Yang sudah dirasakan sekarang alhamdulillah punya anak, semuanya tenang, hati tenang, udah gitu semuanya akan membaik, alhamdulillah membaik gitu. Jadi mungkin karena permasalahan itu yang sudah kita hadapi yang terlalu berat, karena memang tidak di luar dari batas kemampuan kita, Allah masih ujian itu, alhamdulillah semuanya dipermudah sama Allah. Mungkin kita tidak suka di suatu pilihan yang kita pilih, misalnya kita tidak suka suatu pilihan yang dipilih Allah tapi itu di dalamnya baik, belum tentu yang kita pilih itu baik. Jadi alhamdulillah ngikut aja, mengalir saja. Alhamdulillah baiklah, enak lah. Jadi semuanya sudah membaik banget. Usai menjalani akad nikah kembali, keduanya pun hadir di pernikahan Ridho 2R.
Seperti apa Rizky 2R dan Nadia yang sempat tampil seperti keluarga seutuhnya dan nampak bahagia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rujuk dan menikah kembali. Kebahagiaan teramat sangat pun sempat nampak dari Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu. Ya, pasangan muda ini pun sempat mengaku akan memulai kembali dari nol dari perjalanan pernikahan mereka yang sempat kandas. Kemesraan Rizky 2R dan Nadia pun sempat diabadikan lewat media sosialnya. Seperti saat Juli lalu, Rizky yang terlihat memberikan kejutan manis anniversary pernikahan pertamanya kepada sang istri hingga membuat Nadia tersipu malu kala itu. Tak hanya pamer kemesraan di 1 tahun anniversary pernikahan mereka, Rizky 2R dan Nadia pun terlihat kompak hadir bersama di pernikahan kembaran Rizky yaitu Rido, hingga keduanya pun menggunakan busana yang senada. Bahkan tak sekedar datang, keduanya pun memberi harapan kepada Rido dan istri agar memiliki rumah tangga yang lebih baik dari Rizky dan Nadia. Jar kali nenek nih. Nih kita lihat dong. Happy anniversary ke 1 tahun. Ini lilinnya, nggak usah pakai lilin lah. Apa ini? Apa ini? Happy anniversary. Yeah. Yeah. Happy anniversary, potong bolunya dong. Jangan kayak gitu dong. Happy anniversary. Sayang. Apa namanya? Jangan kayak gitu dong. Happy anniversary. Sayang. Apa namanya? Lagi baru nih. Angkanya mana ini? Lagi baru. Aku 1 pun belum. Happy anniversary nak. Yuk, bisa yuk. Karena Ido selama ini mendampingi Iki dan alhamdulillah Iki sudah menjalani rumah tangga itu selama setahun. Jadi banyak goncangan sana sini, ya wajar lah karena namanya rumah tangga. Dan disitulah Ido banyak belajar dari Iki. Dan harapan Iki sih mudah-mudahan rumah tangga Ido menjadi rumah tangga yang jauh lebih baik daripada Iki. Alhamdulillah senang banget, malah bisa kumpul sama keluarga banyak. Meskipun memang bawa syaki, bawa peralatannya, tapi ketika kita niatnya ikhlas ya alhamdulillah nggak ribet. Ya, kebahagiaan keluarga kecil Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu nampaknya kini hanya menjadi kenangan. Masih teringat betapa potret keharmonisan rumah tangga Rizky 2R dan Nadia yang terlihat begitu manis kala itu setelah hadirnya baby Syaki yang menjadi kado terindah di pernikahan mereka. Meski sempat harus terpisah, hingga Rizky pun akhirnya kembali memboyong anak dan istrinya ke Jakarta. Mereka pun sempat bersatu dalam satu atap, mencoba menjadi keluarga kecil yang bahagia. Bahkan sebagai suami, Rizky pun dinilai sebagai suami yang siaga, di mana tidak segan-segan bergantian dan membantu Nadia dalam mengurus anak tercintanya itu. Lantas benarkah perceraian Rizky dan Nadia sudah menjadi keputusan final antar keduanya? Udah gede, alhamdulillah udah bisa makan sekarang mah. Udah 6 bulan, udah mulai rewel. Maunya ini itu udah ngerti sih. Berarti emang kalian tuh romantis apa kayak saling jaga Syaki tuh emang suka ganti-gantian gendong-gendong kita. Iya kan dia kan begadang tuh, suka begadang. Kalau misalkan aku ngantuk Bang Iki yang ngelonin gitu. Gantian aja. Terkadang ganti-gantian sih. Jadi banyak banget pelajaran hidup yang dia petik nggak sih? Banyak banget, kita harus bisa sabar, bisa
lapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun ya. Banyak banget lah, banyak hidayahnya. Alhamdulillah masih. Kita cuman memang udah komitmen juga, gak mau terlalu memperlihatkan lah kemesraan itu, cukup di rumah aja. Ya mungkin sebuah pelajaran lah, kita harus banyak memetik hikmah dari sebuah masalah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.